Tutorial pelaporan SPT tahunan 2 bukti potong atau lebih. Nah, hal ini sangat cocok bagi kalian yang sekarang ingin melaporkan SPT tahunan namun kalian bingung karena kalian memiliki 2 bukti potong atau lebih. Jangan khawatir karena di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait pelaporan SPT tahunan bagi kalian yang memiliki 2 bukti potong atau lebih. Nah, di sini kalian bisa untuk melakukan tutorial ini lewat handphone atau lewat komputer ya. Langkah pertama, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan BUPOT atau bukti potong SPT teman-teman. Kemudian di sini silakan teman-teman bisa menggunakan browser, baik itu browser dari bawaan handphone atau browser Google Chrome. Namun di sini saya sarankan teman-teman bisa menggunakan Google Chrome supaya untuk tampilannya nanti sama ya teman-teman. Kita di sini sudah masuk di Google. Pada menu pencarian silahkan kalian ketik saja DJP Online ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini ada DJP Online, silahkan teman-teman untuk klik pada bagian DJP Online. Baik teman-teman, kita sudah masuk di situs DJP Online. Informasi tambahan untuk pelaporan SPT tahunan pada tahun 2025, yaitu pelaporan SPT tahunan di 2024, kita masih menggunakan DJP Online ya, belum menggunakan situs Cortex. Nah, di sini silakan kalian untuk login terlebih dahulu ke situs DJP Online. Namun bagi teman-teman yang terkendala terkait dengan login, yaitu lupa kata sandi atau lupa email yang terdaftar, kini teman-teman bisa untuk merubah ya teman-teman. Jika lupa kata sandi silakan kalian dirubah dulu. Untuk tutorialnya sudah saya bahas juga di channel saya, jadi silakan teman-teman untuk melihat terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang terkendala emailnya yang sudah tidak aktif atau tidak digunakan, teman-teman juga bisa untuk merubah email yaitu secara online. Namun untuk perubahan email sekarang tidak bisa melalui situs DJP Online, teman-teman bisa update email lewat WhatsApp ya. Nah, untuk tutorial terkait dengan pengupdatean email sudah saya buatkan juga tutorialnya, jadi silakan kalian bisa cek video sebelum ini atau nanti saya akan sertakan link terkait dengan perubahan email secara online lewat WhatsApp. Nah, baik teman-teman, di sini silakan kalian untuk login terlebih dahulu menggunakan nick atau menggunakan NPWP, kemudian masukkan kata sandi. Jika sudah, silakan kalian untuk klik selanjutnya. Baik teman-teman, di sini silakan kalian untuk verifikasi terlebih dahulu, bisa melalui email atau SMS ya. Namun bagi teman-teman yang terkendala dengan email yang lupa, sudah saya bahas tadi, jadi silakan kalian untuk update terlebih dahulu. Untuk menggunakan SMS, di sini teman-teman akan dikenakan tarif sesuai dengan operator yang kalian miliki ya. Dan teman-teman juga bisa melalui akun M-Pajak ya. Namun untuk akun M-Pajak, jika emailnya lupa maka tidak bisa melalui akun M-Pajak ini. Silahkan kalian untuk verifikasi terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita sudah masuk di situs DJP Online. Di sini kita akan melaporkan SPT tahunan yang sudah kita miliki. Pada bagian ini silakan kalian untuk klik 3 garis pada pojok kanan atas. Kemudian di sini silakan kalian untuk klik lapor. Di sini ada pelaporan, pelaporan. Di sini silakan teman-teman untuk scroll ke bawah. Di sini ada e-form, e-filing, kemudian bea materai, kemudian e-SPT ya teman-teman. Pada bagian ini di sini silakan kalian untuk klik pada bagian e-filing. Baik teman-teman, kita sudah masuk di e-filing. Di sini ada riwayat penyampaian SPT di tahun sebelumnya teman-teman. Di sini artinya saya sudah melakukan pelaporan SPT setiap tahunnya, yaitu menjadi warga negara yang baik, yaitu melapor SPT tahunan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat SPT, silakan kalian untuk klik buat SPT. Di sini sudah muncul e-filing ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan di sini jawabannya opsional, bisa ya, bisa tidak, tergantung dari kondisi teman-teman. Di sini pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini saya klik tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Di sini saya klik tidak. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pada bagian ini, di sini silakan kalian melihat pada bukti potong, yaitu pada nomor 8. Silakan teman-teman untuk jumlahkan antara bukti potong pertama kemudian bukti potong kedua.
Dan bagi teman-teman yang memiliki 2 bukti potong lebih, silahkan dijumlahkan saja semua nomor 8-nya ya. Nah, baik teman-teman, jika untuk hasil dari nomor 8 itu lebih dari 60 juta, maka silahkan kalian untuk klik tidak. Namun bagi brutonya yang di bawah 60 juta, maka silahkan kalian untuk klik ya. Namun di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagi teman-teman yang penghasilan brutonya di atas 60 juta. Bagi teman-teman yang penghasilannya di bawah 60 juta, teman-teman bisa untuk melihat video sebelum ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk melakukan pelaporan SPT tahunan bruto di bawah 60 juta. Di sini karena brutonya di atas 60 juta, maka klik tidak. Kemudian di sini muncul Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilih POM yang akan digunakan. Nah, di sini untuk mempermudah kita, jadi di sini saya sarankan teman-teman menggunakan dengan panduan ya. Kemudian di sini SPT 1770S dengan panduan diklik saja teman-teman. Baik teman-teman, di sini ada halaman ke-1 dari 18, artinya ada 18 formulir yang nantinya harus kita isi ya. Di sini data formulir tahun pajak, di sini pilih tahun pajak sesuai dengan bukti potong. Teman-teman bisa melihat pada pojok kanan bawah, di sana tertera bukti potongnya teman-teman, yaitu tanggal pemotongan. Di sini untuk tahun pajaknya itu tahun terbaru 2024. Kemudian untuk status SPT normal, kemudian untuk pembetulan ke-nya 0 ya. Jadi di sini karena kita baru saja melakukan pelaporan SPT. Kemudian silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman kedua dari 18, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang paling penting karena di sini kita akan menginput data-data yang ada pada bukti potong ke halaman kedua. Nah, pada halaman kedua ini karena kita memiliki beberapa bukti potong, maka di sini silakan kalian untuk menambahkan ya. Di sini silakan teman-teman untuk masukkan dulu data dari bukti potong pertama. Jika sudah selesai, silakan teman-teman untuk tambahkan pada bukti potong kedua. Pada bagian ini, di sini silakan kalian untuk klik tambah. Kemudian di sini ada bukti potong baru, di sini ada jenis pajak, kemudian NPWP, kemudian nama pemotong, nomor bukti pemotongan, kemudian tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Silakan kalian untuk isikan terlebih dahulu terkait dengan bukti potong baru ini. Untuk jenis pajak, di sini silakan kalian pilih pasal 21. Kemudian untuk NPWP atau NIK TKU pemotong atau pemungut, pada bagian ini di sini silakan kalian lihat pada bagian ini ya. Ada di bawah kop surat yaitu NPWP pemotong. Silakan kalian bisa isikan NPWP pemotong. Nanti untuk nama pemotongnya akan terisi otomatis ya. Selanjutnya untuk nomor bukti pemotongan atau pemungutan, pada bagian ini teman-teman bisa melihat pada kolom ini ya. Silakan kalian isikan sesuai dengan SPT teman-teman. Selanjutnya untuk tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, pada bagian ini di sini silakan kalian lihat pada bagian ini. Di sini tertera tanggal pemotong ya teman-teman, atau tanggal pemotongan. Silakan isikan sesuai dengan tanggal tersebut. Kemudian pada jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, pada bagian ini di sini silakan kalian bisa input nomor 18 atau pada deskripsi PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan. Karena setiap POM Bupot SPT-nya berbeda-beda, jadi kalian bisa melihat pada deskripsi ini ya teman-teman. Nah, di situ silakan kalian bisa input nominal yang tertera pada nomor 18 tersebut. Kemudian di sini silakan kalian untuk klik simpan. Bukti potong pertama sudah selesai kita input. Di sini selanjutnya kita input kembali bukti potong yang kedua, yaitu dengan cara klik tambah. Kemudian di sini silakan teman-teman untuk isikan kembali sesuai dengan tutorial yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi silakan kalian untuk isikan pada bukti potong ini, yaitu menggunakan bukti potong yang kedua. Nah, cara ini
dilakukan terus-menerus ketika teman-teman memiliki lebih dari 2 bukti potong ya. Teman-teman, jika sudah sesuai, silakan teman-teman untuk scroll ke bawah. Kemudian di sini ada klik selanjutnya. Halaman ketiga dari 18, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Pada bagian ini silakan kalian bisa melihat pada nomor 15, yaitu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun disetahunkan. Nah, di sini silakan kalian untuk jumlahkan antara bukti potong pertama, kedua atau ketiga pada nomor 15 ya. Jadi silakan kalian untuk jumlahkan nominal pada nomor 15 tersebut. Jika sudah, silakan kalian untuk klik selanjutnya. Halaman keempat dari 18, di sini ada beberapa pertanyaan yang jawabannya opsional ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan keadaan teman-teman saat ini. Untuk jawabannya opsional bisa ya atau tidak. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Saya klik tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan negeri? Kemudian di sini klik tidak, klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik tidak, kemudian klik selanjutnya. Ini adalah halaman ke-8 dari 18. Di sini kita harus mengisikan perolehan harta di masa SPT tahun ini ya teman-teman, yaitu tahun 2024. Di sini silakan teman-teman bisa untuk menambahkan. Di sini saya mencontohkan, misalkan saya membeli kendaraan ya teman-teman. Di sini silakan untuk kode hartanya bisa disesuaikan. Di sini alat transportasi, di sini misalkan saya beli sepeda motor ya teman-teman. Kemudian untuk nama harta, di sini teman-teman bisa menyebut merek, misalkan motor NMAX. Kemudian untuk tahun peroleh, di sini kan tahun 2024 ya teman-teman. Kemudian untuk harga perolehnya bisa disesuaikan ya teman-teman, misalkan 34 juta. Nah, selanjutnya untuk keterangannya, di sini teman-teman bisa isikan cash atau kredit. Misalkan cash, di sini tulis cash, atau kredit bisa ditulis ya teman-teman. Kemudian jika sudah, klik simpan. Nah, bagi teman-teman yang memang pada tahun tersebut tidak memperoleh harta, di sini teman-teman bisa untuk hapus ya. Namun teman-teman bisa untuk menggunakan harta pada SPT tahun lalu seperti ini. Nah, di kolom ini tidak bisa dikosongkan ya teman-teman. Artinya di sini harus diisi. Teman-teman jika pada tahun tersebut tidak memperoleh harta, maka bisa klik pada harta SPT tahun lalu ini ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, silakan kalian untuk klik selanjutnya. Halaman ke-9 dari 18. Pertanyaan ini juga opsional ya teman-teman, jadi jawabannya bisa ya atau tidak, sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Apakah Anda memiliki utang? Klik tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Klik tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Silakan kalian bisa pilih ya. Di sini saya klik tidak, kemudian klik selanjutnya. Status kewajiban perpajakan suami istri. Pada bagian ini silakan teman-teman bisa melihat pada kolom A, yaitu identitas penerima penghasilan. Pada bagian ini di sini silakan kalian bisa melihat pada nomor 7 pada bukti SPT teman-teman, yaitu status atau jumlah tanggungan keluarga ya teman-teman. Di sana ada kolom K, kemudian TK, kemudian HB. Untuk K itu kawin, kemudian TK tidak kawin, dan HB hubungan berpisah. Nah, di sini karena kawin, kemudian dipilih ya teman-teman untuk penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Di sana ada K1, K2, K3 ya teman-teman. Jadi dipilih. Di sini karena K1 jadi pilih K1. Jika sudah, silakan kalian untuk klik selanjutnya. Halaman ke-13 dari 18, ini adalah opsional juga ya teman-teman. Silakan kalian pilih saja. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 21? Di sini langsung aja klik selanjutnya. Halaman ke-15 dari 18. Pada bagian ini silakan kalian untuk scroll ke bawah ya teman-teman. Di sini untuk pelaporan SPT-nya dengan status nihil. Artinya di sini kita sudah berhasil melaporkan SPT tahunan dengan status nihil.
Bagi teman-teman yang terkendala dengan lebih bayar ataupun kurang bayar, jangan khawatir. Pada bagian ini di sini saya akan membuatkan tutorial terkait dengan cara mengatasi lebih bayar ataupun kurang bayar. Di video selanjutnya atau video setelah ini saya akan buatkan pembahasan terkait dengan kendala SPT kurang bayar ataupun lebih bayar. Nah, di sini jika teman-teman sudah nihil, silakan kalian untuk klik selanjutnya. Selanjutnya proses kurang atau lebih bayar, di sini silakan kalian untuk klik aja selanjutnya. Selanjutnya halaman ke-17 dari 18 ini adalah pernyataan terkait dengan pelaporan SPT tahunan ini. Di sini silakan kalian untuk klik setuju kemudian klik selanjutnya. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke halaman 18 dari 18. SPT Anda untuk jenis formulir yaitu 1770S, kemudian tahun pajak di sini tahun 2024 ya teman-teman. Kemudian di sini untuk status SPT nihil dan untuk catatannya lengkap. Di sini silakan kalian untuk ambil kode verifikasi. Kemudian di sini ada pilih media pengiriman kode verifikasi. Di sini ada dua ya teman-teman. Bisa melalui email kemudian bisa melalui SMS. Di sini saya akan coba melalui email ya. Karena untuk SMS diharuskan ada pulsanya. Sukses, token telah dikirimkan ke email Anda. Kita buka email terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk emailnya sudah muncul. Jadi silakan teman-teman untuk tahan lama, kemudian salin, kemudian kita masuk lagi ke situs DJB tadi. Di sini silakan teman-teman untuk copy paste saja ya. Kemudian di sini teman-teman untuk kirim SPT. Baik teman-teman, SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik Anda telah dikirim ke email Anda. Di sini kita cek email lagi ya teman-teman. Kita cek. Kemudian di sini sudah muncul email terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Dan di sini ya teman-teman, untuk pelaporan SPT tahunnya di sini nihil, di sini tertera nama kita, kemudian NPWP, kemudian NITKU, kemudian tahun pajak, dan untuk jenis SPT-nya di sini 1770S. Kemudian untuk status SPT nihil. Dan di sini untuk pelaporan SPT sudah sesuai dengan bukti potong ya teman-teman. Jadi di sini untuk pelaporan sudah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa untuk screenshot bukti ini, bisa dilaporkan ke perusahaan bahwa teman-teman sudah melaporkan pelaporan SPT tahunan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengkoreksi terkait dengan video ini, silakan kalian untuk koreksi. Dan jika video ini bermanfaat, silakan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa untuk lapor SPT tahunan juga. Dan bagi teman-teman yang terkendala terkait dengan pelaporan SPT lebih bayar ataupun kurang bayar, teman-teman bisa melihat video setelah ini, karena di video setelah ini saya akan bahas terkait dengan pelaporan SPT tahunan yang lebih bayar ataupun kurang bayar akan menjadi nihil. Baik teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rilly Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.